Kata siapa brand mahal atau premium nggak bisa bikin produk dengan harga yang murah? Nih buktinya. Oke, kalau brand murah keluarin produk murah udah biasa karena target market mereka emang pengguna baru atau orang yang sukanya itu coba-coba. Tapi buat kita yang pengguna lama dan udah yakin sama satu produk, kayaknya ragu kalau mau pindah ke merek baru, apalagi kalau dilihat dari harganya kadang kurang meyakinkan. Dan kadang saya mikir, ada nggak sih brand dengan nama besar favorit saya keluarin produk dengan harga yang terjangkau? Ada nih buktinya, Logitech. Kalau ngomongin Logitech pasti kalian udah kenal sama merek premium ini. Dan menurut saya Logitech itu masuk ke kasta brand premium. Biasanya harga produk mereka emang agak nggak terjangkau. Untuk headset, keyboard, atau mouse-nya ada yang di atas 1 juta. Cuman kali ini saya mau tunjukin ke kalian kalau brand dengan nama besar pun punya beberapa produk yang harganya terjangkau atau ramah di kantong kita. Yang pertama ada gaming keyboard dari Logitech G213. Harganya 600 ribuan dan udah lengkap sampai palm rest-nya. Jadi untuk bagian bawahnya sini emang kelihatan lebih lebar karena ada palm rest di bagian bawah sini. Kalau dibandingkan dengan beberapa merek lainnya yang menjual palm rest secara terpisah, menurut saya G213 ini jelas lebih praktis dan juga udah simple aja, udah terjual dengan palm rest bagian bawah sini. Jadi kalau kita mau ngetik jelas, jadi kita bakalan duduk secara lebih nyaman. Kemudian untuk ukuran dari keyboard ini adalah full size gaming keyboard dengan RGB. Nah ini menarik ini karena Logitech tetap kasih fitur premium yaitu fitur RGB di keyboard G213 ini. Untuk RGB-nya udah 16,8 juta warna yang bisa disesuaikan dengan aplikasi namanya Logitech G Hub. Dan Logitech tetap kasih trademark di bagian atas sini logo G yang bisa nyala. Jadi ini termasuk dari G series. Dan karena ini full size gaming keyboard, kita dapetin juga untuk beberapa tombol multimedia kayak play ataupun pause dan juga stop ataupun next dan juga previous. Dan untuk bagian atasnya kita dikasih juga tombol mute dan tombol volume untuk volume up ataupun volume down. Dan kalau kita malas gunakan aplikasi dari Lightsync, kita juga bisa atur RGB-nya juga dengan memencet tombol di bagian atas ini. Dan ada satu lagi gaming mode. Dan waktu kita pencet tombol gaming mode, tombol Windows bakalan otomatis disable. Jadi nggak ganggu waktu kita gunakan untuk main game. Dan Logitech bilang dengan Logitech Dome, meskipun gaming keyboard ini belum gaming keyboard mechanical atau switch-nya pakai mechanical, mereka bilang kalau feel-nya itu masih sama kok sama dengan mechanical keyboard. Ya feel-nya mereka bilang juga sama dengan 4 mm travel distance ditambah untuk actuation kekuatannya itu sekitar 50G. Setelah kita cobain beberapa saat buat main Valorant yang saya rasain emang mirip banget dengan keyboard mechanical. Umpan baliknya juga kerasa enak, gak bikin jari-jari kita itu kerasa capek. Cuman yang saya sadarin adalah untuk suaranya bener-bener minim atau gak kedengeran keras kayak misalkan kita menggunakan keyboard mechanical yang kerasa cetak-cetak-cetak gitu. Cetak-cetak-cetak jedar. Buat bikin skrip atau ngetik juga nyaman, posisinya juga pas. Kalau kurang, kalian juga bisa menggunakan kickstand di bagian bawah sini untuk memilih satu level lagi. Jadi kalau kita aktifkan, kalau kita buka maksudnya untuk bagian kickstandnya bakalan punya posisi yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan rata dengan meja. Untuk bagian bawahnya juga ada keyboard fit untuk bikin keyboard ini stay di sini, nggak lari kemana-mana kayak mouse. Nah, waktunya kita bahas mouse gaming dari Logitech. Logitech juga keluarin mouse gaming yang cukup terjangkau yaitu Logitech G102. Harganya 500 ribuan. Bentuknya itu masih mirip dengan Logitech versi sebelumnya yaitu Logitech G100. Cuman bedanya untuk Logitech G102 ini nggak ada motif di bagian atas sini. First impression untuk mouse gaming ini menurut saya terlalu kecil untuk tangan saya. Cuman buat kalian yang punya kepalan tangan lebih kecil dari tangan saya bisa jadi bakalan pas dengan kepalan tangan kalian. Dan meskipun kelihatan simple kayak gini waktu mati atau nggak dicolokkan, jangan salah. Logitech G102 ini juga dilengkapi dengan RGB di bagian belakang sini dan juga di bagian logonya dengan 16,8 juta warna. Secara keseluruhan mouse gaming Logitech G102 ini masih menggunakan material plastik ABS dengan finishing doff. Cuman ada beberapa aksen dengan finishing glossy di bagian sini yaitu tombol multifungsi dan di bagian tengah sini.
Kemudian kita juga dapetin scrolling wheel, klik kanan dan klik kiri. Di tengah sini ada tombol DPI. Untuk bagian bawahnya yang menarik, Logitech kasih banyak mouse fit. Yang jelas pakai PTFE, yaitu material Teflon yang bikin mouse gaming ini lebih lincah waktu kita gunakan. Ditambah lagi untuk Logitech G102 ini di bagian sekitar dari sensornya udah menggunakan material PTFE juga. Jadi menariknya untuk bagian bawahnya bakalan bikin mouse ini semakin lincah waktu kita gunakan untuk main game FPS atau game kompetitif. Untuk performanya Logitech ngeklaim kalau mouse ini bisa merespon gerakan 1000 kali per detik dan itu udah hampir real time katanya. Ya menurut saya sih cukup wajar karena mouse gaming ini masih menggunakan connectivity kabel. Dan untuk kabelnya sayangnya belum braided tapi kelihatan kuat. Dan waktu kita cobain untuk main game kompetitif kayak misalkan Valorant, yang saya rasain adalah mouse kecil ini kelihatan banget lincah dan bisa mengikuti pergerakan tangan saya untuk membidik kepala musuh. Untuk DPI-nya juga bisa diatur mulai dari 200 sampai 8000. Dan itu sih menurut saya cukup standar. Tapi untuk sekelas mouse 300 ribuan yang gak standar adalah punya memori on chip. Jadi kita bisa atur settingan pribadi kita untuk kita gunakan di device lain. Kayak misalkan di laptop lain ataupun di PC lain. Ya menurut saya untuk sekelas 300 ribuan dapetin juga RGB yang 16,8 juta warna menurut saya juga cakep banget. Dan lagi-lagi Logitech juga bilang kalau mouse gaming ini bisa bekerja 8 kali lebih baik kalau dibandingkan dengan mouse biasa. Ya kebukti sih kalau dibandingkan dengan mouse biasa buat main Valorant ya nggak enak. Lebih enak mouse gaming kayak gini. Kalau mau makin enak buat main game kalian juga bisa cobain headset gaming dari Logitech yaitu Logitech G331. Harganya 600 ribuan. Saya pernah bikin review lengkapnya di sini. Dan yang menarik adalah lagi-lagi untuk bagian sininya itu bisa dilipat gini. Jadi kalau kita nggak gunakan itu bisa nempel dan nyaman di bagian pundak kita. Tapi seenggaknya untuk headset gaming dengan harga 600 ribuan ini udah solid banget. Terbukti di bagian sini tuh untuk bagian adjusternya udah pakai material metal. Kemudian ukuran drivernya juga besar yaitu 50 mm. Untuk bagian mikrofonnya juga otomatis mute kalau kita arahkan ke bagian atas dengan 6 mm mikrofon. Nah, untuk bagian earpads-nya juga sudah menggunakan material kulit sintetis. Buat kalian yang suka kulit sintetis, kalian bisa cobain headset gaming dari Logitech ini, yaitu Logitech G331. Sayangnya kabelnya belum braided, tapi seenggaknya bagian portnya udah audio jack 3,5 mm dan ada splitter dalam paket pembeliannya juga. Jadi kalian bisa gunakan di smartphone, laptop, ataupun PC, ataupun device lainnya. Jadi menurut saya ini merupakan headset yang multi-platform. Nah, untuk kualitas suaranya juga enak. Dan untuk main game Valorant kayak misalkan dengerin step musuh itu juga kedengeran dengan jelas. Yang pasti untuk 600 ribuan ini wajib kalian cobain juga. Oke, sekarang kita lagi nyobain untuk kualitas mikrofon dari headset Logitech G331. Kurang lebih bakalan seperti ini kalau kalian gunakan untuk voice chat waktu main game. Kita baca satu kalimat aja ya. Hai guys, di video kali ini kita lagi nyobain headset gaming dari Logitech yang harganya terjangkau yaitu Logitech G331. Kalau masih kurang ataupun kalian nggak suka headset yang besar kayak gini, kalian bisa cobain versi kecilnya. Ini adalah Logitech G102. Kok 102? Yang ini maksudnya. Saya sampai bingung. Karena banyak banget yang dibahas di video kali ini. Yaitu Logitech G333. Ini merupakan earphone dengan mikrofon. Untuk bentuknya itu memang kelihatan minimalis. Harganya ya lumayan. Ini sekitar 500 ribuan. Tampilannya benar-benar elegan dengan warna silver dan logo G di bagian sini. Dan yang menarik adalah selain earphone ini udah multi-platform, jadi bisa digunakan di laptop, tablet, PC, ataupun di smartphone ataupun Nintendo DS. Karena udah menggunakan audio jack 3,5 mm. Drivernya itu ada dua. Yang pertama khusus untuk bass dan yang kedua adalah menggunakan driver khusus untuk mid ataupun high-nya. Jadi untuk kualitas suaranya bisa dipastikan mantap banget. Kualitas bassnya juga berkelas. Untuk clarity-nya juga kedengeran dengan sangat jelas. Waktu saya cobain buat main Valorant juga, yang saya rasain adalah step musuhnya bener-bener terdengar, gak hanya kedengeran tapi bener-bener kedengeran jelas banget. Saya sampai jadi was-was kalau misalkan tinggal saya sendirian dan musuhnya masih banyak gitu kalau menggunakan earphone ini. Untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih juga kayak gini. Nah, yang sekarang adalah kualitas suara dari mikrofon Logitech G333. Untuk sekelas earphone harusnya kualitas suaranya cukup lah ya. Dan kurang lebih bakalan seperti ini waktu kalian gunakan untuk voice chat, main game, ataupun teleponan. Dan sebenarnya untuk review lengkap dari G333 ini udah kita bahas juga di beberapa video DKID yang lalu. Untuk linknya juga aku taruh di bagian sini. Jadi kalian bisa tonton juga untuk dua
device ini. Kalian bisa tonton untuk review lengkapnya. Dan menurut saya Logitech kebukti nih berhasil untuk bikin produk yang terjangkau tapi nggak murahan. Jadi produk murah tapi nggak murahan. Nih bagian keyboardnya juga kelihatan masih sangat premium dengan logo G dan juga RGB-nya yang benar-benar smooth. Kemudian waktu kita gunakan juga sangat nyaman untuk kegiatan mengetik ataupun main game. Untuk mouse-nya sayangnya terlalu kecil untuk kepalan tangan saya, tapi selebihnya buat main game kerasa lincah banget. Untuk kualitas suara dari headsetnya juga bisa diandalkan buat kalian yang main game kompetitif. Kalau kalian pemain MOBA kayak misalkan Mobile Legends atau mungkin kalian player PUBG Mobile bisa menggunakan earphone kayak gini, lebih simple dan lebih ringkas saja. Apalagi dalam paket pembeliannya kalian juga dapetin pouch yang bisa kalian gunakan untuk naruh earphone ini waktu kalian mau gunakan untuk bepergian. Untuk selebihnya bisa saya bilang terima kasih Logitech udah bikin beberapa gaming peripheral dengan harga yang terjangkau. Ya tau lah ya kondisi-kondisi kayak sekarang itu mau beli produk favorit kita tapi kalau harganya mahal ya pikir dua kali. Tapi kalau harganya terjangkau kayak gini ya bisa kita beli dan bisa kita gunakan. Dan seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka. Dislike aja kalau kurang suka. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.